Kamu tahu nggak sih, ternyata satu kejadian gede di suatu tempat bisa banget ngaruh ke tempat lain. Bahkan sampai ke kita di Indonesia. Contohnya nih, waktu Konstantinopel direbut sama Turki Utsmani, itu tuh bukan cuma ngerubah sejarah Eropa doang, tapi juga efek dominonya sampai ke sejarah dunia. Jadi gini, dulu di abad pertengahan, Asia tuh udah jauh lebih maju dari Eropa. Ekonomi dan politik dunia saat itu pusatnya ada di wilayah Islam, terutama di Kesultanan Turki Utsmani. Nah, di tahun 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih berhasil menguasai Konstantinopel. Yang pada saat itu adalah kota penting banget karena jadi penghubung dagang antar Eropa sama Asia. Dulu, Konstantinopel ini punya kerajaan Romawi, tapi akhirnya diambil alih sama Turki Utsmani. Setelah dikuasai, Konstantinopel dikunci buat para pedagang Eropa. Alhasil, barang-barang dari timur kayak rempah-rempah jadi langka dan harganya melonjak banget. Padahal, rempah tuh penting banget buat orang Eropa karena bisa dipakai buat obat, parfum, makanan, dan buat ngawetin makanan juga. Karena jalur dagang darat ke Asia terhalang, akhirnya orang-orang Eropa tuh mikir, gimana kalau kita cari sendiri aja tuh rempah-rempah langsung ke sumbernya. Tapi masalahnya, mereka tuh dulu takut banget sama laut. Mitos-mitos serem beredar, ditambah mereka masih percaya kalau bumi itu datar. Tapi karena kepepet, akhirnya mereka berani juga nyobain jalur laut. Mereka mulai eksplorasi, belajar soal navigasi, dan berusaha ngerti alam. Mulai dari situ deh, semangat penjelajahan laut di Eropa tumbuh. Salah satu yang terkenal itu Ludovico di Valdemar. Dari Italia. Tahun 1502, dia mulai jelajah buat cari negeri rempah. Di jurnalnya, dia cerita pas tahun 1506, dia nyebrang dari Kalimantan ke Jawa dalam waktu 5 hari. Kapalnya dipiloti orang Melayu yang udah pakai kompas dan peta. Gokil nggak tuh? Si nahkodanya bilang, di selatan Jawa ada pulau yang siangnya cuma 4 jam dan dingin banget. Mungkin maksudnya Australia kali ya. Nih, ngomongin pelayaran, pelot pelaut Nusantara juga nggak kalah jago. Ada Mu'alim Ibnu Majid yang bantuin Vasco da Gama. nyebrang dari Afrika ke India. Dan dia udah familiar sama alat-alat navigasi. Terus, galangan kapal di Jawa juga terkenal. Bahkan sampai disebut di sumber Belanda, Lasem. Jadi pusat industri kapal. Dan di wilayah timur, Pulau K juga jadi base galangan kapal. Sementara itu, di Eropa, Portugis jadi negara pertama yang gercep buat nyari asal rempah-rempah. Pangeran Henry dari Portugis dukung banget penjelajahan. Salah satu pelautnya, Diego Jau. Sempat jelajah Afrika dan nandain wilayah dengan batu penanda kekuasaan Portugis. Terus, Bartolomeus Dias berhasil muterin Tanjung Harapan dan masuk ke Samudra Hindia. Tahun 1497, Vasco da Gama. Sukses sampai India. Lalu ada juga Alfonso de Albuquerque. yang ngembangin misi militer
dan bangun pangkalan militer buat kuasai jalur dagang Asia. Dia sempat nguasain India tahun 1510 dan salah satu target utamanya itu adalah Malaka. Jadi, dari semua cerita ini, kita bisa lihat sebenarnya bangsa kita tuh udah punya tradisi pelayaran dan dagang jauh sebelum Eropa mulai ekspansi. Aktivitas pelayaran kita udah luas banget. Dan keberadaan kita sebagai pusat rempah bikin Eropa ngerasa harus datang dan bahkan menjajah buat bisa nguasain titik penting ini. Sekian dan terima kasih.